Selamat sore, yang saya hormati Dr. Iramani dan teman-teman semuanya. Nama saya Longinus Armando, NIM 2022-0106-1018. Eh, Judul rancangan penelitian saya adalah pengaruh literasi keuangan, inklusi keuangan, dan pendapatan terhadap minat menabung. Saya mulai dengan latar belakang. Pengelolaan keuangan yang baik pada setiap individu, keluarga maupun perusahaan adalah salah satu langkah yang sangat baik, terutama dalam menata keuangan, baik keuangan individu, keluarga maupun perusahaan. Karena dengan menata atau mengelola keuangan yang baik, sampai memperbaiki kondisi keuangan individu, keluarga juga dapat memperbaiki pertumbuhan keuangan perusahaan. Harapan lain dari pengelolaan keuangan yang baik dan benar adalah bagaimana menjamin kondisi keuangan baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Di samping kemampuan keterampilan dan perilaku dalam pengelolaan keuangan, juga dibutuhkan tanggung jawab baik secara individu maupun tanggung jawab di lingkup perusahaan, karena pengelolaan keuangan juga dapat berkaitan dengan kelangsungan hidup individu, keluarga maupun perusahaan sehari-hari. Salah satunya bagaimana individu, keluarga maupun perusahaan mampu menumbuhkan minat untuk menabung. Berbicara mengenai minat menabung, khususnya untuk masyarakat Timor Leste, menabung belum menjadi hal yang biasa bagi masyarakat. Walaupun saat ini beberapa bank asing sudah beroperasi sejak beberapa tahun restorasi kemerdekaan Timor Leste. Bank-bank tersebut antara lain Bank Nasional Ultramarino dari Portugal, Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia BRI dari Indonesia, Australia New Zealand Bank, dan salah satu bank lokal Timor Leste yaitu BNCTL. Hal ini sesuai dengan laporan dari World Bank di tahun 2023 bahwa dari jumlah penduduk sekitar 1.666.409 jiwa yang ada, hanya terdapat 17% yang menabung uang di bank. Sehingga dapat dijelaskan bahwa mayoritas masyarakat di Timor Leste lebih memilih alternatif lain, misalnya dengan mendirikan koperasi simpan pinjam atau usaha lain daripada menabung. Hal ini dilaporkan oleh Sekretaris Negara Urusan Industri dan Koperasi pada tahun 2014 bahwa terdapat 94 unit koperasi simpan pinjam yang ada di Timor Leste dengan jumlah anggota 426.563 atau 40% dari seluruh masyarakat Timor Leste. Berdasarkan rumusan masalah, latar belakang masalah dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap minat menabung PNS di lingkungan Kementerian Sosial Timor Leste? Yang kedua, apakah inklusi keuangan berpengaruh terhadap minat menabung PNS di lingkungan Kementerian Sosial Timor Leste? Dan yang ketiga, apakah pendapatan berpengaruh terhadap minat menabung PNS di lingkungan Kementerian Sosial Timor Leste? Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitiannya adalah pertama untuk menguji dan menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap minat menabung pada PNS di lingkungan Kementerian Sosial Timor Leste. Yang kedua untuk menguji dan menganalisis pengaruh inklusi keuangan terhadap minat menabung pada PNS di lingkungan Kementerian Sosial Timor Leste. Dan yang ketiga untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan terhadap minat menabung pada PNS di lingkungan Kementerian Sosial Timor Leste. Sistematika penulisan pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2, tinjau pustaka terdiri dari penelitian terdahulu, landasan teori, hubungan antar variabel, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian. Bab 3, metode penelitian terdiri dari rancangan penelitian, ruang lingkup penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data. Tinjauan pustaka, pertama penelitian terdahulu. Pada rancangan penelitian ini saya menggunakan 8 penelitian terdahulu sebagai acuan, akan tapi dalam pembahasan ini saya hanya mengambil 4. Yang pertama adalah Larissa Adela Octaviana dan Maria Riorita 2021. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh digitalisasi dan literasi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM pada masa pandemi COVID-19. Sampel dalam penelitian terdahulu adalah para pelaku bisnis UMKM di Solo. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik convenience sampling, sedangkan penelitian ini menggunakan teknik sampling dengan alat analisis regresi linear berganda. Hasilnya, fintech berbasis payment gateway dan digital marketing berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Yang kedua, literasi keuangan
memoderasi pengaruh fintech berbasis payment gateway terhadap kinerja keuangan UMKM. Variabel yang diteliti adalah digitalisasi marketing X1, fintech berbasis payment gateway X2, literasi keuangan X3, dan kinerja keuangan sebagai variabel Y. Penelitian kedua, Irin Fitri Francisca Sujono, MJ Tira 2021. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh sikap keuangan, perilaku keuangan terhadap kinerja UMKM Kota Palembang. Yang menjadi sampel adalah para pelaku usaha UMKM di Kota Palembang. Teknik analisis datanya adalah penelitian explanatory research, sedangkan penelitian ini menggunakan teknik analisis sampling dengan alat analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian, literasi keuangan dan perilaku keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM. Kedua, sikap keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di Kota Palembang. Variabel yang diteliti adalah sikap keuangan sebagai variabel X1, perilaku keuangan X2, dan kinerja keuangan sebagai variabel Y. Peneliti ketiga adalah Erik Bukhari Bintang Narpati Adi Wonur Fikri 2021. Tujuan penelitiannya untuk mengukur tingkat pendidikan dan pendapatan terhadap minat menabung warga RW 7 Kampung KB Marga Jaya, Bekasi Utara. Sampel dalam penelitian adalah warga RW 7 Kampung KB Marga Jaya, Bekasi Utara. Teknik analisis datanya adalah penelitian kuantitatif dengan teknik random sampling dan menggunakan alat analisis regresi linear berganda. Hasilnya, ada pengaruh signifikan tingkat pendidikan dan pendapatan secara simultan terhadap minat menabung bagi warga RW 7 Kampung KB Marga Mulia, Bekasi Utara. Variabel yang diteliti, pendidikan sebagai variabel X1 dan pendapatan sebagai variabel X2. Minat menabung sebagai variabel Y. Peneliti keempat, Jeremia Hasiholan Napitupulu, Nur Eliawati, Ratna Fitri, Astuti 2021. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh literasi keuangan dan sikap keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa. Sampel dalam penelitian adalah mahasiswa pendidikan ekonomi yang berjumlah 151 di Kota Samarinda. Teknik analisis data menggunakan rumus Loving dan menggunakan alat analisis regresi linear berganda. Hasilnya, secara parsial dan simultan semakin tinggi literasi keuangan dan sikap keuangan, maka semakin tinggi perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa. Kedua, mahasiswa memiliki perilaku yang tergolong baik, menunjukkan bahwa mahasiswa mampu mengaplikasikan pengetahuan dan sikap yang dimiliki pada perilaku pengelola keuangan. Variabel diteliti, literasi keuangan sebagai X1, sikap keuangan X2, dan perilaku pengelolaan keuangan sebagai variabel Y. Landasan teori, ada 4 teori sebagai acuan dalam rancangan penelitian ini. Pertama, minat menabung. Minat menabung adalah perilaku nasabah sendiri, merupakan tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh menggunakan produk dan jasa, termasuk proses pengembalian keputusan yang mengakui dan mengikuti tindakan-tindakan tersebut. Oslon 2013 halaman 19. Literasi keuangan menurut Cheng dan Holpe 2002 diartikan sebagai kemampuan untuk mengelola keuangan pribadi, sedangkan menurut German dan Forge 2010 menyebutkan bahwa literasi keuangan merupakan pengetahuan tentang fakta, konsep, prinsip, dan alat teknologi yang mendasari untuk cerdas dalam menggunakan uang. Inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tersebut meliputi berbagai kelompok termasuk masyarakat menengah ke bawah. Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016. Sedangkan pendapatan adalah sebagai uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, laba, dan lain sebagainya. Menurut Dwi Suikno 2009. Kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar berikut ini. Hipotesisnya ada 3. Hipotesis pertama, literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung. Hipotesis kedua, inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung. Dan hipotesis ketiga, pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung. Metode penelitian, pertama rancangan penelitian. Rancangan penelitian dapat ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama, jenis penelitian berdasarkan tujuan. Merujuk pada pendapat Sugiono 2016, jenis penelitian ini dilihat dari tujuannya ada termasuk jenis penelitian kausal. Karena penelitian ini disusun untuk meneliti hubungan yang bersifat sebab akibat
sehingga dalam penelitian ada variabel independen atau mempengaruhi dan variabel dependen dipengaruhi. Sumber data merujuk kepada pendapat Hussein Umar 2013, jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer, yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Jenis penelitian ini dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu pertama ditinjau dari bagaimana hasil yang telah diperoleh dan didapatkan dari data yang akan digunakan. Pada penelitian ini ada jenis penelitian dengan menggunakan data primer, dikarenakan data yang dipakai merupakan data yang langsung didapat dari individu atau perorangan para PNS yang bekerja di Kementerian Sosial Timor Leste. Dari sifatnya, data pada penelitian ini adalah data kuantitatif, dikarenakan data yang digunakan pada penelitian ini adalah fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, sikap, motivasi, persepsi, dan tindakan subjek. Ruang lingkup penelitian yang diangkat kali ini membahas mengenai pengaruh variabel literasi keuangan, inklusi keuangan, dan pendapatan terhadap minat menabung PNS yang bekerja di Kementerian Sosial Timor Leste. Identifikasi variabel. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini. Yang pertama, variabel independen atau variabel bebas terdiri dari literasi keuangan, inklusi keuangan, dan pendapatan. Sedangkan variabel dependen atau terikat adalah minat menabung. Definisi operasional dan pengukuran variabel. Pertama, literasi keuangan. Literasi keuangan merupakan rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan knowledge, keterampilan atau skill, dan keyakinan confidence. Dengan indikator pengukurannya adalah pengetahuan dasar pengelolaan keuangan, pengelolaan kredit, dan pengelolaan tabungan dan investasi. Inklusi keuangan adalah inklusi keuangan merupakan kemampuan individu yang dapat memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan. Layanan yang dimaksud tersebut formal, yang bermanfaat dan terjangkau, serta mampu memenuhi kebutuhan. Dengan indikator pengukurannya, jumlah kepemilikan rekening, jumlah penggunaan rekening untuk menabung, menarik uang, transfer, pinjaman dalam 12 bulan terakhir. Pendapatan merupakan sebagai uang yang diterima oleh seorang dalam bentuk gaji, upah, sewa, laba, dan lain sebagainya. Yang indikator pengukuran, penghasilan yang diterima per bulan, pekerjaan, anggaran biaya sekolah, beban keluarga yang ditanggung. Minat menabung merupakan tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh penggunaan produk dan jasa, termasuk proses pengembalian keputusan, yang mengakui dan mengikuti tindakan-tindakan tersebut. Dengan indikator pengukurannya, tertarik untuk mencari informasi mengenai produk, mempertimbangkan untuk membeli, tertarik untuk mencoba, ingin mengetahui produk, ingin memiliki produk. Populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi pada penelitian adalah seluruh PNS di Kementerian Sosial Timor Leste. Sampel dalam penelitian adalah sebagian dari populasi, yaitu PNS di Kementerian Timor Leste. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik random sampel atau probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel di mana memberikan kesempatan yang sama untuk setiap elemen populasi untuk menjadi sampel. Data dan metode pengumpulan data. Data yang dipakai pada penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang dapat dari sumber pertama baik individu atau perorangan. Metode pengumpulan data dipakai dalam penelitian ini adalah metode kuesioner atau angkat serta wawancara. Teknik analisis data ada dua, analisis deskriptif dan analisis statistik. Analisis deskriptif dipakai untuk menggambarkan bagaimana variabel yang ada pada penelitian ini mendapat suatu kecenderungan jawaban responden terhadap jawaban dari tiap-tiap variabel. Analisis statistik merupakan analisis regresi yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Sekian dan terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Dr. Irmani dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat malam.